Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini si anak mau keliling-keliling katanya. Bab 467 tidak mungkin. Tuan muda kedua. Ye Yan hendak pergi menemui Tuan Ye ketika dia dihentikan. Dia terdiam. Itu adalah dokter yang tadi. Hah? Ye Yan mengangkat alisnya dan menatapnya. Dokter ragu-ragu dan bertanya, "Bagaimana kamu melakukan itu? Apakah ia menggunakan teknologi baru dari Amerika? Atau obat baru dari British Ambrose Group? Atau itu reagen eksperimental yang dikembangkan di Jepang?" Dia bertanya secara berurutan. Mereka yang dapat merawat Tuan Ye secara alami adalah dokter-dokter top. Jadi dia telah mengenal sebagian besar teknologi dan obat-obatan canggih yang ada di pasaran. Ketika dokter memikirkannya, karena metode Ye Yan untuk menyadarkan Tuan Ye berada di luar imajinasinya, pastilah itu adalah teknologi atau obat-obatan asing terbaru. Dia sangat emosional ketika dia masuk sebelumnya. Dan Ye Yunlan mengusirnya dengan cepat, jadi dia tidak melihat Ye Yan menggunakan jarum filiform. Ye Yan mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, "Saya menggunakan pengobatan tradisional Tiongkok dan akupuntur." "Mustahil," dokter berkata dengan datar. "Bagaimana pengobatan tradisional Tiongkok, yang tidak memiliki dasar ilmiah sebenarnya, bisa mencapai hal ini?" Ketika dia berbicara, dia menunjukkan sedikit rasa jijik. "Saya akui bahwa pengobatan Tiongkok cukup bermanfaat, tetapi hanya dapat mengobati beberapa penyakit sederhana. Apa yang disebut pengobatan tradisional Tiongkok hanyalah pengalaman yang disimpulkan oleh sekelompok dokter kuno. Untuk situasi seperti yang dialami Tuan Ye, pengobatan tradisional Tiongkok tidak memiliki pengaruh yang besar sama sekali. Pengobatan barat harus digunakan untuk menyelamatkannya." Dokter itu berkata sambil menatap Ye Yan dengan sedikit ketidakpuasan, "Tuan muda kedua, jika kamu merasa tidak nyaman untuk mengatakannya, kamu tidak perlu mengatakannya. Tidak perlu menggunakan omong kosong seperti itu untuk mencoba berbohong. Saya..." Tatapan Ye Yan yang semula biasa-biasa saja sedikit memadat. Dia memandang dokter dengan pandangan yang sedikit dingin. "Bukan salahmu jika kamu tidak memahami pengobatan Tiongkok. Tetapi kamu dengan sewenang-wenang memfitnahnya tanpa memahaminya. Siapa yang memberimu kualifikasi?" Memang benar, pengobatan tradisional Tiongkok kini mengalami kemunduran di Tiongkok. Dibandingkan dengan pengobatan barat, banyak metode pengobatan tradisional Tiongkok yang sangat baik, namun penerapannya terlalu lambat. Banyak dokter di Tiongkok yang berpikiran seperti ini. Inilah sebabnya Sun Yuansun menarik Ye Yan dan membentuk kelompok penelitian dengan beberapa ahli dan profesor untuk merevitalisasi pengobatan tradisional Tiongkok. Meski begitu, Ye Yan masih merasa sangat tidak senang karena ada orang yang begitu meremehkan pengobatan Tiongkok. Staf medis lainnya mengedipkan mata lagi kepada dokter. Meskipun mereka semua merasa bahwa pengobatan Tiongkok pasti tidak akan mampu melakukan hal-hal ajaib seperti itu, Ye Yan adalah tuan muda kedua dari keluarga Ye. Jika kamu menyinggung perasaannya, bagaimana jika Ye Yan membalas dendam di kemudian hari? Namun dokter sepertinya menutup mata. Dia hanya merasa bahwa dia adalah ahli terkemuka di negara ini, dan dia selalu sangat sombong. Namun di keluarga Ye,
Dia beberapa kali dibayangi oleh tuan muda kedua yang muncul entah dari mana, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Apa kualifikasinya untuk ini? Bukankah itu fakta? Dokter mengangkat dagunya dan berkata dengan tenang. Tuan muda kedua, Anda benar-benar kuat. Anda sebenarnya bisa mendapatkan obat ajaib penyelamat jiwa ini entah dari lembaga penelitian mana. Namun, saya menyarankan agar Anda berhati-hati tentang hal semacam ini di masa depan. Meskipun obat semacam ini efektif, karena tidak ada di pasaran pasti menimbulkan apa efek sampingnya. Mulut Ye Yan sedikit melengkung dan dia menggelengkan kepalanya. Anda belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan Anda belum menyelidiki atau mengumpulkan bukti apapun. Anda sebenarnya mengandalkan tebakan Anda sendiri dan membuat pernyataan yang begitu percaya diri. Meskipun Anda tidak tahu seberapa bagus keterampilan medis Anda, kemampuan membenarkan diri sendiri sangat kuat. Ada sarkasme yang tidak terselubung dalam nada suara Ye Yan. Wajah dokter itu menunduk menunjukkan ekspresi kesal. Apa katamu? Dia adalah seorang dokter berusia 30 tahun yang lulus dari Royal College of Medicine di Inggris. Setelah kembali ke Tiongkok, dia langsung memperoleh gelar profesor. Namun, Ye Yan berhenti menatapnya dan langsung mendatangi Tuan Ye. Awalnya, dia ingin berbicara baik dengan pria ini. Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan dokter, dia berubah pikiran. Anda tidak akan pernah bisa membangunkan seseorang yang berpura-pura tertidur. Dokter ini jelas terlihat seperti sedang mencari masalah. Mengapa Ye Yan harus membuang waktu bersamanya? Dia duduk di samping tempat tidur Tuan Ye, tempat lelaki tua itu sedang tidur. Ye Yan menyentuh urat nadi pergelangan tangannya. Tuan muda kedua, kami sedang merawat dan memeriksa orang tua itu. Silakan keluar. Dokter melangkah maju dan berkata dengan tegas. Ye Yan sama sekali tidak menghiraukannya. Dia hanya memeriksa denyut nadinya dan menutupi Tuan Ye dengan selimut. Dia kemudian mengambil selembar kertas dan memikirkannya sebentar sebelum menuliskan resepnya. Setelah digoreng, buatlah masing-masing pada pagi dan sore hari. Setidaknya 7 hari ini akan membuat lelaki tua itu tetap bersemangat. Dia memerintahkan seorang perawat segera mengambilnya. Dia tidak memiliki latar belakang sebagai dokter yang kembali atau profesor muda. Jadi dia tidak berani tidak melakukan apa yang Ye Yan minta agar dia lakukan dengan baik. Dokter menyilangkan tangan di dada dan mendengus dingin. Tolong ambil benda ini. Saya telah menyiapkan larutan nutrisi terbaru yang dikembangkan di Jepang untuk Tuan Ye. Saya tidak memerlukan obat tradisional Anda yang tidak diketahui. Ye Yan tertawa kecil, dengan sedikit nada dingin di tawanya. Larutan nutrisi. Orang tua itu hanya memiliki 7 hari tambahan kehidupan. Tetapi organ-organ di tubuhnya masih dalam keadaan rusak. Dia tidak dapat menyerap larutan nutrisi Anda sama sekali. Resep yang dia berikan kepada perawat itu bukan untuk diminum dan diserap oleh lelaki tua itu, tetapi untuk menyasar meridian dan saraf untuk merilekskan tubuh lelaki tua itu sehingga dia bisa memiliki lebih banyak energi. Tetapi dokter berkata dengan nada meremehkan, omong kosong, tubuh orang tua itu sudah mulai pulih. Ini jelas diobati dengan obat khusus. Jadi sekarang larutan nutrisi tambahan akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Setelah mengatakan itu,
Dia mengeluarkan botol obat stainless steel yang tertutup rapat dari kotak di sebelahnya, menggantungnya di tempat infus dengan tampilan sakral, dan kemudian menghubungkannya ke tabung infus yang sama buramnya. Larutan nutrisi terbaru dari Jepang ini harus digunakan jauh dari cahaya, tapi sangat efektif. Selama hilang, orang tua tidak hanya akan segera bangun, tapi dia juga akan lebih energi dari sebelumnya. Kata dokter dengan percaya diri. Yeyan meliriknya dan tidak berkata apa-apa, tapi ada sedikit ejekan di lekuk mulutnya. Karena pihak lain tidak percaya dan suka mempermalukan dirinya sendiri, tentu saja dia tidak punya niat untuk menghentikannya. Tapi dokter mengira Yeyan tidak bisa berkata-kata olehnya, dan akhirnya merasa lega. Sayang sekali aku menjadi seorang dokter dan profesor, jika aku tidak bisa disamakan dengan anak haram. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan tak lama kemudian meja cadangan di luar botol baja tahan karat telah mencapai bagian bawah. Hati dokter pun tenggelam ke dasar, karena Tuan Yeyan tidak menunjukkan tanda-tanda bangun sama sekali. Bahkan berbagai indikator bodinya tidak berubah sama sekali. Sebotol larutan nutrisi telah habis. Tiba-tiba dokter berdiri. Apa yang terjadi? Ini tidak mungkin. Penilaian saya tidak akan pernah salah. Bab 468 Permintaan maaf. Yeyan menatap dokter itu dengan setengah mengejek dan setengah kasihan. Jika Tuan Ye benar-benar sembuh seperti sekarang dengan meminum obat, maka tentu saja penilaian orang ini benar. Tapi masalahnya adalah situasi Tuan Ye saat ini bergantung pada energi batin Yeyan. Dokter tidak mengetahui hal ini, jadi tentu saja dia tidak tahu apa yang salah. Tentu saja Yeyan tidak akan menjelaskannya padanya. Saat ini, perawat yang baru saja menyiapkan obat masuk dengan mangkuk porselen yang sangat indah. Tuan muda kedua, obatnya telah disiapkan sesuai instruksi Anda. Katanya, sebelum Yeyan dapat berbicara, dokter itu mengertakkan gigi dan berkata, "Sungguh menggelikan, Tuan Ye masih belum sadarkan diri. Saya ingin tahu bagaimana Anda bisa membiarkan orang minum semangkuk makanan seperti milik Anda." Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan gagal, dan dia tidak tahu kenapa, jadi suasana hatinya sangat buruk dan berbicara dengan nada yang sangat buruk. Yeyan perlahan menghabiskan mangkuk obat dan meniupnya hingga dingin, lalu duduk di tepi tempat tidur. Tidak mudah membuat orang tua itu meminum obatnya. Tidak bisakah kita membangunkannya saja? Dokter sepertinya mendengar lelucon. Orang tua itu dalam kondisi lemah sekarang. Anda dapat membangunkannya jika membangunkannya. Jika kamu bisa membuat orang tua ini bangun sekarang, aku akan langsung berlutut untukmu. Dia juga terstimulasi oleh pukulan berulang-ulang dan diucapkan dengan gigi terkatup. Ye memandangnya, sedikit mengerutkan bibir, meletakkan tangannya di dada Tuan Ye, dan energi batin yang telah pulih hingga 50% perlahan mulai mengalir masuk. Ki bagian dalam yang sebelumnya masuk ke tubuh Tuan Ye melalui akupuntur langsung diaktifkan. Yah, diiringi erangan, lelaki tua itu perlahan membuka matanya di bawah tatapan mata orang lain yang terkejut dan tidak bisa dimengerti. "Sekarang jam berapa? Sudah berapa lama aku tertidur?" Dia bertanya. "Ini baru setengah hari." Yeyan menjawab, lalu menyerahkan mangkuk obatnya ke depan,
minumlah obatnya. Tuan Ye masih sedikit bingung, tapi dia merasa tubuhnya masih sedikit lemah, jadi dia memiringkan kepalanya. Ada sedotan yang sudah disiapkan di mangkuk obat sehingga dia bisa meminum obatnya tanpa bangun. Segera mangkuk obatnya habis. Hah, Tuan Ye tiba-tiba mengeluarkan suara terkejut. Setelah meminum semangkuk obat itu, dia merasa seperti ada bola api di tubuhnya. Kamu akan selesai minum sekarang. Cuaca masih cukup panas. Orang tua itu mengangkat tangannya dan mengangkat selimutnya. Namun, aliran panas yang stabil belum hilang. Tuan Ye tidak tahan lagi. Dia mendorong papan tempat tidur dengan keras dan duduk. Lalu, dia membeku. Dorong dengan keras. Sejak kesehatan Anda memburuk dan Anda mulai terbaring di tempat tidur, sudah berapa lama Anda tidak merasakan kekuatan ini? Meski gerakan sederhana ini sudah membuatnya sedikit berkeringat, itu masih lebih baik daripada berbaring setengah mati sebelumnya, bukan? Saat ini, staf medis di sekitarnya tercengang. Tuan Ye sebenarnya punya kekuatan untuk duduk sendiri. Apakah semangkuk obat itu sungguh ajaib? Aduh, Tuan Ye sedikit linglung sejenak, jadi dia bertahan lebih lama, menghabiskan tenaganya, dan berbaring lagi. Staf medis di sekitarnya menjadi tenang dan dengan cepat melangkah maju untuk mendukungnya dan membiarkannya bersandar di samping tempat tidur. Nak, trik apa yang kamu gunakan? Aku akan segera mati. Sekarang sepertinya aku bisa hidup beberapa hari lagi. Lagi pula, apa yang kamu beri aku minum, itu tidak mungkin stimulan, kan, Pak Tua? Aku benar-benar bisa mendapatkan kembali kekuatan. Tuan Ye sangat penasaran sehingga dia mengajukan pertanyaan secara berurutan. Mengenai pertanyaan-pertanyaan ini, Ye Yan hanya menjelaskan beberapa teknik pengobatan tradisional Tiongkok. Meskipun dijelaskan secara rinci, Anda tidak akan mengerti. Tuan Ye memikirkan energi batin yang aneh dalam dirinya dan berpikir itu mungkin metode yang diwarisi dari sekte cucunya. Sulit untuk mengatakannya. Oleh karena itu, dia tidak bertanya lagi. Saat ini, Ye Yan berbalik dan melihat dokter yang benar-benar terpana. Kenapa? Kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri dan kamu setuju untuk berlutut? Dokter terkejut dan kemudian sadar kembali. Obat apa yang Anda berikan kepada Tuan Ye sebelumnya? Dia tidak pernah percaya bahwa pengobatan Tiongkok dapat memberikan efek seperti itu. Pada awalnya, karena dia meremehkan pengobatan Tiongkok, dia menolak undangan dari semua sekolah kedokteran di Tiongkok dan pergi ke Inggris untuk belajar. Sekarang, jika dia diminta untuk menerima pengobatan Tiongkok, bukankah itu berarti kegigihannya selama bertahun-tahun salah? Oleh karena itu, ketika dokter ingin mati, dia berpikir bahwa Ye Yan pasti telah memberikan obat khusus kepada Tuan Ye. Tidak peduli apa yang aku gunakan untuk orang tua itu, bukankah kamu berlutut saja jika aku bisa membangunkannya, kata Ye Yan dengan tenang. Wajah dokter tiba-tiba menjadi gelap, itu hanya lelucon. Mata Ye Yan tiba-tiba menjadi dingin. Bercanda? Maaf, menurutku tidak. Dia berdiri dan berjalan ke arah dokter. Karena Anda telah berbicara, Anda harus bertanggung jawab. Wajah dokter itu menjadi semakin jelek. Saya seorang dokter setingkat profesor terkemuka. Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu?
Ye Yan mencibir, apakah seorang dokter setingkat profesor yang bermartabat hanya memiliki kemampuan untuk berbicara omong kosong dan merasa benar sendiri? Dia memandang orang di depannya tanpa menyerah sama sekali. Jika Anda tidak ingin berlutut, tidak apa-apa. Kemudian minta maaf secara resmi kepada dokter pengobatan Tiongkok yang Anda ejek. Pilih satu atau yang lain, Anda yang memutuskan sendiri. Dokter hanya merasa bahwa tatapan Ye Yan sepertinya dipenuhi dengan kekuatan yang besar, yang membuatnya terengah-engah dan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Dia melirik ke arah staf medis, berharap seseorang akan berdiri dan mengatakan sesuatu. Namun di mata orang lain, kamu hanya berbicara gembira saat sedang menyindir. Namun sekarang kamu dalam masalah dan datang untuk meminta bantuan. Tidak ada seorang pun yang bodoh bersedia menyinggung tuan muda kedua dari keluarga Ye karena sesuatu yang jelas-jelas salah. Dokter diam-diam membencinya, tetapi sama sekali tidak mungkin dia bisa dibuat berlutut. Apakah Anda ingin meminta maaf? Dia memandang melewati Ye Yan ke arah Tuan Ye. Pak Tua, lihat ini. Dokter hanya bisa berharap demi merawatnya sepanjang waktu, dia bisa berbicara sendiri. Tapi Tuan Ye adalah orang yang sangat pintar. Dia secara kasar sudah memahami apa yang terjadi hanya setelah mendengarkan beberapa kata. Dokter Yang, orang ini melakukan kesalahan. Menurut saya tidak memalukan untuk mengakuinya, bukan? Dokter ini memiliki keterampilan medis yang luar biasa, tetapi Tuan Ye tidak takut padanya. Demi upayanya yang berdedikasi dalam mengobati penyakitnya, dia tidak bisa meminta pertanggungjawaban orang ini karena meremehkan cucunya, tapi hanya itu yang harus dia minta maaf. Kilatan kebencian melintas di mata dokter Yang. Sial, bukankah hanya seseorang yang mendapat obat khusus dengan cara membuang uang? Apa yang bisa dibanggakan? Orang tua ini benar-benar gila, dia justru mengabaikan dirinya sebagai dokter demi anak haram yang hanya tahu cara membuang uang. Bersambung.